seperti ini, nasallallahu salam al-afiyah. Sampai kadang-kadang ngeri kita melihat kritikan-kritikan tulabul ilm terhadap para ulama-ulama yang besar. La ilaha illallah. Padahal mereka ini apa istilahnya? Ka'anzatin arada an yantaha jabalan. Seperti seperti kambing ingin menanduk gunung. La ilaha illallah. Jadi ini musibah yang luar biasa. Akhirnya orang-orang awam tidak mau lagi menuntut ilmu sama si fulan, sama alim fulan, karena dia sudah dikritik, dikoreksi sama fulan, nasallallahu salam al-afiyah. Padahal dia adalah jauh, padahal dia masih penuntut ilmu, namun yang dikritik adalah ulama-ulama besar. Tentunya kita tidak mengatakan mereka itu adalah orang yang maksum, tidak. Mereka tidak maksum, semua kita tidak ada yang maksum. Kalau mereka salah adalah wajar, karena Bani Adam semuanya khata'. Tapi kalau mereka salah, datangi mereka. Mereka tidak punya keberanian untuk mendatangi para ulama untuk mengatakan ini salah, yang benar harusnya begini. Mereka tidak punya keberanian seperti itu. Mereka hanya punya keberanian untuk apa? Mencela di medsos. Nasallallahu salam al-afiyah. Kemudian bikhilafi ghairihim min ahli bidah. Sebaliknya orang-orang lain dari kalangan ahlul bidah, alladzina takhtalifu mawaqifuhum tab'an li ahwaihim. Sikap, reaksi mereka itu berbeda-beda sesuai dengan apa? Ahwa, kesenangan-kesenangan hati mereka, keinginan hati mereka. Jadi ikhwani fi din azakumullah, itu perbedaan antara ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah, semua tindak tanduk mereka itu didasari oleh Al-Quran dan Sunnah. Sebaliknya kalau ahli bidah, mereka didasari oleh apa? Oleh hawa nafsu mereka dan keinginan-keinginan hati mereka, atau kepentingan-kepentingan yang lain. Wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang ke-24, adamul ikhtilaf fi usulil i'tiqad. Ahli sunnah tidak ada perselisihan ya di kalangan mereka dalam hal dasar-dasar akidah, itu tidak ada. Dasar akidah adalah rukun iman itu. Fasalafus salih la yakhtalifuna bihamdillah fi aslin min usulid din. Tidak ada perselisihan di antara mereka dalam dasar-dasar agama ini. Wa qawaid al-i'tiqad, demikian juga dasar-dasar akidah. Fa qauluhum fi asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi wahid. Apa yang diucapkan oleh ahli sunnah wal jamaah dalam masalah asma'illah wa sifatnya dan af'alullah, itu semuanya adalah sama. Ya, mereka semua mengatakan nasifullaha kama wasafa bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluh min ghairi ta'tilin wala tamthilin wala takyifin wala tashbih. Semua mengatakan demikian fi babil asma' was sifat. Ya, tidak ada perbedaan di antara mereka. Wa qaluhum fil imani wa ta'rifihi wa masailihi wahid. Demikian juga dalam masalah iman, dalam definisi iman dan masalah-masalah berkaitan tentang iman, semua pendapat mereka itu adalah satu. Wa qaluhum fil qadari wahid. Dan pendapat mereka dalam qada dan qadar juga satu, sama semuanya. Wa hakadha fi baqi al-usul. Demikian pendapat mereka ya dalam dasar-dasar agama yang lainnya. Semuanya adalah sama ahli sunnah wal jamaah. Enggak ada perbedaan mereka. Wa ikhtilafu ahli sunnah
innama kana fil ijtihadiyat min umuril ahkam. Perselisihan di antara ahli sunnah wal jamaah itu dalam masalah yang ijtihadiyah. Ya, ada masalah yang boleh kita berijtihad, ada masalah yang tidak boleh kita berijtihad. Nah, ahlu sunnatul jamaah mereka berselisih dalam hal-hal yang dibolehkan untuk berijtihad. Ini tidak mungkin disatukan karena dia masalah ijtihadiyah. Masing-masing punya sudut pandang yang berbeda dengan yang lainnya. Yang satu memahami dalil, lain caranya memahami dengan yang lainnya. Ini tidak bisa disatukan. Au far'iyatil masailil mulhaqati bil aqidah, atau cabang-cabang yang berkaitan tentang masalah akidah. Sekarang akan dicontohkan dicontohkan oleh Syekh apa yang dimaksud dengan seperti cabang akidah yang mana yang merupakan masalah ijtihadiyah. Au far'iyatil masailil mulhaqati bil aqidah. Mereka juga berselisih dalam masalah cabang-cabang yang berkaitan tentang akidah, mimma lam yaqta' bihi nassun qati', karena tidak ada nas, tidak ada dalil yang memastikan. Kalau ada dalil yang sudah memastikan, yang memutuskan permasalahannya, tidak mungkin ada perselisihan. Tapi terjadi perselisihan karena tidak ada dalil yang memutuskan, atau dalilnya bisa difahami memiliki makna-makna yang berbeda-beda. Contohnya sederhana saja ayol ikhwah, antara qur' dan haid. Ya, Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Dan wanita yang dicerai dia berdiam selama thalathata quru'. Qur' ada yang mengatakan itu adalah masa haid, ada juga yang mengatakan itu adalah masa sucinya. Dan qur' itu bisa berarti masa haid, bisa juga berarti masa suci dari haid. Ya. Jadi ini masalah ijtihadiyah yang tidak bisa disatukan. Jadi kata Syekh, mimma lam yaqta' bihi nassun qati', di mana tidak ada nas atau dalil yang memutuskan tentang suatu masalah sehingga terjadilah perbedaan pendapat mereka. Namun dalam hal ini ya ikhwah, kita harus berlapang dada. Ya. Harus kita berlapang dada ketika ada masalah ijtihadiyah ini. Jangan kita mencela yang satu karena dia berbeda pendapat dengan kita dalam masalah ijtihadiyah, atau sampai terjadi apa? Masalah saling hajar. Subhanallah. Ya. Mereka sudah sedikit, kemudian saling hajar lagi di tempat itu. Ya, semakin sedikit jadinya mereka, semakin lemah jadinya mereka. Ya, mereka hanya 2 orang, 3 orang di satu desa, mereka hajar semua penduduk desa. Enggak pernah mendakwahi mereka, tidak pernah menjelaskan akidahnya, tidak pernah menjelaskan manhajnya. Langsung begitu mereka tidak sama, langsung dia putus hubungan dengan orang-orang di desa. Ya, dengan alasan mereka itu adalah musyrik, dengan alasan mereka itulah sudah apa perbuatan mereka sampai kepada kekufuran. La ilaha illallah. Ya ikhwani fi din, azakumullah. Syekhul Islam dia bermunadharah, berdebat dengan orang-orang Jahmiyah. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Dia mengatakan, "Law qultu biqaulika lakafart." Seandainya aku mengucapkan apa yang kamu ucapkan ini, kafir saya. Tapi engkau tidak kafir, karena engkau jahil, tidak tahu hakikat dari ucapanmu ini. Ya. Jadi ikhwani fi din, azakumullah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah selalu mengatakan, ahlus sunnati a'lamun nasi bil haqq wa arhamun nasi bil khalq. Ahlus sunnah itu adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran dan orang yang paling sayang terhadap orang lain. Ya, dia sabar, dia dakwahi. Ya, sekali, 2 kali, 10 kali. Jangan mengatakan sudah saya dakwahi mereka, sudah saya sampaikan. Bisa jadi disampaikan dia belum mengerti.
Bisa jadi ada syubhat di kepalanya. Kalau ada syubhat di kepalanya, bagaimana dia akan masuk apa yang kita sampaikan kepadanya itu? Jadi ikhwani fillah azakumullah, untuk iqamatul hujjah, keluarkan dulu syubhat itu, baru masukkan dia dalil-dalil kita. Ini di kepalanya bersarang ada syubhat. Lalu kita mau masukkan lagi yang baru, ya tidak bisa. Sekarang kalau seandainya di ruangan kita, di rumah kita, di ruangan tamu itu sudah ada kursi-kursi dan meja yang sudah lama. Sekarang kita beli meja baru, kursi baru. Masa kita taruh di satu tempat yang sama? Kan dikeluarkan dulu yang sudah lama, baru masukkan yang baru. Ya, yang disebut oleh para ulama takhliyah dan apa? Tahliyah. Takhliyah mengosongkan, kemudian tahliyah menghiasi. Setelah dia kosong baru masukkan yang lain. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, dalam hal-hal yang ijtihadiyah ini kita tidak boleh bersikeras harus mendapat kita yang dijalankan. Ya, namanya juga masalah ijtihadiyah. Ya, dia punya dalil, kita juga punya dalil. Kemudian tidak boleh kita membid'ahkan seseorang dalam masalah yang khilafiyah. Ya, tidak boleh. Masalah khilafiyah kita bid'ahkan orang yang tidak boleh, atau kita mengatakan dia sesat padahal itu adalah masalah khilafiyah, tidak boleh. Kemudian wadzalika kamas'alati ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li rabbih fil mi'raj. Ini adalah cabang dari ru'yah. Kita semua meyakini bahwa orang yang masuk surga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama berbeda pendapat apakah ketika ia melihat Allah Subhanahu wa taala, dia melihatnya dengan matanya langsung ayanan atau dalam yaqadhah. Semua sepakat bahwa apabila masuk surga kita akan melihat Allah. Namun bagaimana melihat Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam dia melihat Allah. Bagaimana dia melihat Allah? Apakah ketika dia jaga atau ketika dia tidur? Ya. Ini adalah cabang-cabang yang para ulama ahli sunnah wal jamaah sendiri mereka berbeda pendapat. Ya. Karena ada dalil yang mengatakan nurun anna arahu. Nur, dia bagaimana saya melihatnya. Ada juga mengatakan nurun inni arahu. Jadi ini tidak bisa disatukan. Kalau seandainya ada orang mengatakan iya Rasulullah SAW melihatnya di saat dia jaga, yang satu lagi mengatakan Rasulullah SAW sesungguhnya dia melihatnya dalam keadaan apa? Tidur, dalam mimpinya, dan mimpi para nabi adalah hak. Ya tidak boleh kita saling saling pecah belah dalam hal-hal yang seperti ini. Kemudian dan di sini tidak ada dalil yang qati' yang memutuskan bahwa Rasulullah SAW mengatakan ya saya melihatnya dengan mata kepala saya, tidak ada itu. Kemudian hal kanat yaqadatan aw manaman. Apakah ketika Rasulullah SAW melihat Allah itu di saat dia jaga atau di saat dia tidur? Wa mas'alati ru'yatillahi ta'ala fil manam wa mas'alati ibn Sayyad hal huwa ad-dajjal alladhi yakhruju fi akhir zaman aw ghairihi wa nahwi dhalik. Ya, demikian juga masalah Ibnu Sayyad. Ini masalah yang luar biasa di antara ahli sunnah wal jamaah. Ada yang mengatakan dia adalah Dajjal, ada juga yang mengatakan bukan dia Dajjal itu. Dan sudah kita sampaikan di kajian sore itu. Ya. Jadi ini adalah masalah far'iyah, cabang-cabang dari masalah aqidah. Ya. Fahadhil umur wa nahwiha laysat min usulil i'tiqad. Ini bukanlah merupakan dasar-dasar aqidah itu. Wal khilafu fiha dairun ma'an nusus.
Dan perselisihan di sini bukan tanpa dalil. Yang menyelisihi si fulan, dia punya dalil. Yang menyelisihi si fulan, dia juga punya dalil. Masing-masing punya dalil. Bukan berbeda pendapat tanpa dalil. Ya, atau bisa jadi dia salah memahami dalil. Ya, kalau memang dia salah cara memahami dalil, silahkan ditunjukkan dan diluruskan. Jangan dicela-cela seperti yang kita lihat sekarang ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian walam yaqul ahadun minas salaf fiha bi ra'yihi. Tidak ada salah seorang di antara salafus saleh ketika mereka berbeda pendapat dalam cabang-cabang akidah ini, tidak ada satu pun yang mengeluarkan pendapat yang baru dari akalnya, tapi semua berdasarkan dalil, berdasarkan pemahamannya terhadap dalil itu. Ya, dia punya dalil dan dia punya cara tersendiri memahaminya. Di yang temannya yang lain juga dalilnya sama, namun berbeda caranya memahami dalil. Ya, otomatis akan terjadi apa di sini? Perbedaan pendapat. Satu dalilnya cara saya memahami lain, teman saya juga cara memahaminya lain. Ya, otomatis akan terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini. Namun perbedaan pendapat mereka bukan berdasarkan hawa nafsu mereka, bukan berdasarkan akal-akal mereka, bukan tanpa dalil seperti perbedaan yang terjadi antara orang tasawuf tarekat, orang-orang Jahmiyah, orang Rafidah, orang Mu'tazilah dan yang lain-lainnya. Yang pendapat-pendapat mereka sama sekali tidak didasari dengan dalil-dalil. Ya, yang satu mengatakan saya menerima zikir ini dari Allah langsung. Yang satu lagi mengatakan enggak mau kalah, saya duduk bersama Allah di arsy kemudian saya diberikan ini. Yang satu lagi mengatakan Khidir datang kemudian diberikan kepada saya zikir ini dan seterusnya. Semua itu tidak ada dalilnya. Ya, namun yang terjadi di kalangan ahli sunnah, dalil ada satu dalil. Namun cara mereka memahaminya berbeda-beda. Sehingga terjadilah perbedaan pendapat itu. Namun meskipun terjadi perbedaan pendapat, tidak ada di antara mereka yang yang saling menghajar, tidak ada. Meskipun mereka berbeda pendapat, mereka tetap bersaudara. Ya, tidak ada permusuhan di antara mereka. Al-Imam Malik menyelisih Abu Hanifah, tidak pernah dia mencela Abu Hanifah. Ya, Al-Imam Syafi'i juga menyelisih sekian pendapat, menyelisih Al-Imam Malik. Tidak ada mereka saling celah. Demikian juga Al-Imam Ahmad. Ya. Jadi ikhwan fiddin a'azakumullah, selama itu masalah ijtihadiyah, selama itu masalah khilafiyah, jangan kita saling jangan kita saling mencela, jangan kita putus hubungan gara-gara hal yang seperti ini. Ya, dan subhanallah ini di mana-mana yang terjadi sekarang. Ya. Al-ikhwah as-sunniyin, al-ikhwah salafiyin, di mana-mana mereka berhasil mengalahkan dalil-dalil ahlul bidah. Ya. Namun perkara yang sangat besar ketika terjadi perselisihan di antara mereka sendiri. Nasallallahu alaihi wasallam, mereka berhasil mengalahkan ahlul bidah dengan hujjah wal bayan. Namun terjadi perselisihan juga di antara mereka yang sangat-sangat sengit. Yang satu menyesatkan yang lain, yang satu pengikut syekh yang lain menyesatkan pengikut syekh yang lain. La haula wala quwata illa billah. Ayo ikhwah, antum jangan dengarkan hal yang seperti ini. Ini akan membuat hati kita menjadi keras. Ya, bisa jadi yang menyampaikan itu dia pintar sekali dalam menyampaikan, akhirnya kita percaya kepada ucapannya, lalu kita akan mencela syekh fulan. Padahal kita ini siapa ya ikhwah? Ya, kita ini baru bisa merangkak, belum bisa berjalan. Sudah kita mau kejar orang yang sudah menang di lari maraton. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini gara-gara medsos ini. Wala haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah.
Mana? Sudah disuruh kita diam ini? Hah? Bikhilaf ahli bidah. Ya, sebaliknya kalau ahli bidah ahlul bidah fa innahum la yuwafiquna ahla sunnati fil usuli aw ba'dihha. Kalau ahli bidah mereka tidak sama, tidak sejalan dengan ahli sunnah dalam dasar-dasar akidah atau sebagian dari dasar-dasar akidah itu. Bal innahum anfusuhum la yattafiquna ala usulihim. Bahkan mereka sendiri tidak sejalan, tidak selaras, tidak seia sekata dalam dasar akidah mereka sendiri. Dalam keyakinan mereka sendiri mereka berbeda-beda pendapat. Ya. Bal innal firqatal wahidah minhum la yattafiqu afraduha kull al-ittifaq ala aslin min usulihim. Bahkan ikhwani fi din azakumullah, dalam satu kelompok mereka itu berbeda pendapat. Anggota-anggotanya, tarekat ini enggak cocok sama ini, bikin tarekat yang lainnya. Kelompok ini berbeda pendapat, bikin kelompok yang lainnya. Ya, dan seterusnya. Ya, dan perbedaan pendapat ini bukan didasari oleh dalil. Kalau tadi Ahlus Sunnati wal Jamaah, perbedaan pendapat mereka itu didasari oleh dalil. Satu dalil, tapi cara memahaminya berbeda-beda. Mereka ini tidak. Perbedaan mereka itu lahir karena masing-masing mengikuti hawa nafsunya. Ya, kalau sudah punya kelompok, dia merasa kuat dan ingin dipatuhi, tidak mau mendengar pendapat yang lain dan menyalahkan semua orang. Wala haula wala quwwata illa billah. Bal innal firqatal wahidata minhum, bahkan satu kelompok dari kelompok-kelompok mereka ini la yattafiqu afraduha, anggota-anggotanya tidak sefaham mereka. La yattafiqu afraduha kullal ittifaq ala aslin min usulihim. Ya. Demikian juga ahlul bidah, namanya juga ahlul bidah. Makanya para salafus salih dulu mengatakan ahlul bid'ati wal furqah. Al furqah artinya pecah belah. Ahlul bidah mereka pecah belah. Ahlus sunnah tidak ada pecah belah di antara mereka. Kalau mereka berbeda pendapat itu karena ada dasarnya. Ya. Lihat ikhwani fi din azakumullah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita semua insyaallah menghafalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum. Akan ada senantiasa ya sekelompok dari umatku dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimenangkan mereka di atas kebenaran. Ya. Kenapa mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dasar-dasar akidah mereka itu adalah kuat, satu. Ya. Satu mereka itu. Di mana-mana mereka satu pendapatnya. Namun sekarang terjadi ada istilahnya salafi jihadi, ada salafi takfiri, besok entah salafi apa lagi. Ya, ada lagi salafi mumayyi'. La ilaha illallah. Kita ini enggak tahu dikategorikan kemana kita ini. Ya. Ya. Bahkan belakangan ada salafi Albani, ada salafi bin Baz katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ya.
yang memberikan nama ini mereka nggak salah, karena mereka melihat ada di antara kita kalau dia cinta sama Syekh Albani rahimahullah taala, dia menyalahkan semua pendapat-pendapat. Yang satu lagi karena dia cinta kepada Syekh bin Baz, maka dia salahkan semua pendapat-pendapat yang lainnya. Akhirnya orang mengatakan terjadi di kalangan Salafiyin, terjadi apa istilahnya itu? Ya, berkotak-kotak jadinya. Padahal tidak ada berkotak-kotak. Namun gara-gara beberapa orang yang cinta kepada Syekh Albani rahimahullah taala, ya, lalu dia anggap semua pendapat-pendapat masyayikh dan ulama yang lain salah. Akhirnya wah, ini Salafi Albani. Yang satu lagi cinta kepada Syekh bin Baz, dia menyalahkan pendapat yang lain. Ini Salafi bin Baz. Ya, kalau yang satu semangat berjihad, ini Salafi jihadi, dan seterusnya. Akhirnya kita di kotak-kotak. Yang kita khawatirkan kalau ini adalah akal-akalnya orang kufar. Ya, karena orang kufar itu punya mereka kaidah yang mereka anggap kaidah zahabiyah. Apa kata mereka? Farriq tasud. Buat mereka pecah belah, maka engkau akan menjadi pemimpin. Ya. Nah, sekarang ini ayolah ikhwah, kenyataannya yang menjadi halangan besar bagi semua kelompok-kelompok yang ada, aliran-aliran yang ada, ya, dan semua ini adalah kelompok dan aliran yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, Rafidah dan yang lain-lainnya. Penghalang besarnya adalah siapa? Penghalang mereka untuk berkembang itu siapa? Dakwah Salafiyah Mubarakah ini. Ya, nah, untuk bisa berkembang, pecah belah mereka supaya melemah. Ya, kalau kita sudah berhasil membuat mereka pecah belah, maka kita akan jaya. Sekarang yang mengeritik tarekat ini, siapa mengeritiknya? Hanya dakwah salafiyah. Kelompok ini siapa berani mengeritiknya? Dakwah salafiyah. Padahal dakwah salafiyah tidak pernah tujuannya mengeritik kelompok ini, kelompok ini. Yang kita sampaikan hanyalah Al-Quran dan Sunnah. Namun mereka yang Yang kebakaran jenggot, walaupun mereka tidak punya jenggot. Ya, mereka yang marah. Ya, karena apa saja dalam kita sampaikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, mereka itu pasti kena. Nah, ini bagaimana caranya sekarang supaya kita bisa berkembang? Caranya pecah belah di antara mereka. Itu yang kita khawatirkan. Jangan-jangan ini semuanya adalah makar-makarnya, tipu dayanya orang-orang kufar. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka tidak akan senang sampai kalian mengikuti akidah mereka. Bi khilaf ahli bidah. Mana tadi? Bal innal firqatal wahidah, satu kelompok dari kelompok ahli bidah ini, la yattafiqu afraduha kullal ittifaq. Anggota-anggotanya tidak sepakat, ya, secara menyeluruh dalam apa istilahnya, akidah kelompok ini, apa bahasa Indonesianya itu, anggaran rumah tangganya apa namanya, bagaimana diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Ya, masing-masing kelompok ini punya cara, punya keyakinan tersendiri, berbeda dengan kelompok yang lain. Ya, kelompok yang satu ini anggotanya tidak semuanya sepakat dalam dalam keyakinan dan akidah ini, akidah mereka. Maksudnya mereka sendiri berpecah belah, dan pecah belah mereka itu bukan didasari oleh dalil. Qala al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah taala mutahadditsan an ahli al-kalam. Al-Imam Ibnu Qutaibah ketika dia berbicara tentang ahli al-kalam, dia mengatakan, wa qad kana yajibu ma'a ma yad'unahu min ma'rifati al-qiyas wa i'dad alat an-nazar. Kata Ibnu Qutaibah, seharusnya
Ya, sebagaimana mereka mengatakan bahwa mereka ini memiliki keahlian dalam mengqiyas wa i'dad alat an-nazar, dan ilmu nazar. Ilmu nazar itu adalah ilmu yang menggunakan logika untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, ilmu nazar. Ya, bukan mengenal Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, tapi mereka ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan logika. Apa yang sesuai dengan logika mereka, yaitu sudah akidah benar tentang Allah, tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengatakan mereka ini mempunyai ilmu qiyas, ilmu nazar. Seharusnya dengan memiliki ilmu yang seperti ini, alla yakhtalifu, seharusnya mereka tidak berbeda pendapat. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang pintar. Dengan kata lain, mereka mengakui diri mereka pintar, seharusnya mereka tidak berbeda pendapat. Kama la yakhtaliful hussabu wal mussah wal muhandisun, sebagaimana seharusnya tidak berbeda ahlul hisab, ya, atau ahlul mussah. Mussah itu yang mengukur tanah itu, apa namanya? Orang yang mengukur ini sekian are, sekian are, sekian are. Mereka punya rumus-rumusnya itu. Hah? Ilmu ukur namanya? Hah? Wal muhandisun, kan mereka sudah punya rumus ini semuanya ini. Ahlul hisab, ya, sekian derajat dia akan kelihatan, sekian, kalau sudah sekian derajat tidak akan kelihatan, dan seterusnya. Mereka punya rumus-rumusnya itu. Seharusnya mereka tidak berbeda pendapat, namun justru mereka berbeda pendapat. Ya, lianna alatuhum la tadullu illa ala adadin wahidin. Jadi karena alat mereka ini tidak menunjukkan kepada pendapat yang satu. Wal muhandisun, apa muhandisun bahasa Indonesia? Insinyur apa arsitek? Iya, masih mereka berbeda pendapat. Kalau 10 kita suruh bikin yang seperti ini, pasti ada saja perbedaan-perbedaannya. Imma di jendelanya, atau di pintunya, atau di toiletnya. Ya, lianna alatum la tadullu illa ala adadin wahidin. Ya, padahal ikhwani fi din a'azakumullah, alat mereka itu semuanya, rumus-rumus mereka itu semuanya akan menghasilkan satu apa namanya? Rumus mereka ini satu angka, satu bentuk. Namun ternyata mereka juga berbeda-beda pendapat. Ya, wa illa ala syaklin wahid. Wa kama la yakhtalifu hudzaqul atibba'i fil ma'. Dan sebagaimana juga para tabib yang mahir, mereka tidak berbeda pendapat dalam masalah air. Wa fi nabdul uruq, ya, dan dokter yang mahir dia tidak salah dalam jantung ini, apa namanya ini, ya, aliran darah, pembuluh darah di jantung ini. Mereka tahu semuanya itu. Lianna al-awail qad waqafuhum ala min dzalika ala amrin wahid. Karena sejak dahulu ini sudah ada rumus-rumusnya yang menghasilkan satu nilai. Namun ternyata mereka juga berbeda pendapat. Ya, ikhwani fi din a'azakumullah. Tadi pagi kita ziarah ke salah seorang yang sakit jantung, sudah operasi apa namanya ini, masang ring jantung. Pergi dia ke dokter jantung yang dia lemas. Pergi dia ke dokter spesialis jantung yang ada di rumah sakit di Lombok Timur, dan dikatakan, dilihat cek obat-obatnya, wah, hentikan obat-obat ini semuanya, dihentikan obat-obat ini.
lemes sampai nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk. Akhirnya anak-anaknya panik, dibawa lari dia ke rumah sakit di Mataram, rumah sakit jantung apa namanya itu. Dibawa ke sana. Setelah dicek kemudian disuntik sehingga dia punya tenaga, dilihat obat-obatnya. Oh, kasih dia lagi obat ini kata. Kasih dia minum. Lanjutkan obat ini kata. Padahal apa namanya spesialisasi mereka sama dan rumus-rumusnya sama. Toh juga berbeda mereka. Ya, ilmunya sama, kemudian cara mengeceknya sama, yang mereka lihat sama, berbeda. Lalu kata Syekh di sini, "Fama baluhum aktsarun nas ikhtilafan." Kenapa mereka ini ahlul bidah lebih parah perselisihan mereka daripada orang-orang yang punya profesi yang kita katakan tadi itu? Ya, la yajtami'u ithnan min ru'asaihim ala amrin wahidin fid din. Ahlul bidah ini tidak pernah ada dua ketua yang sama pendapatnya. Ahlul bidah itu lebih parah dari ahlul hisab, lebih parah dari pengukur agraria namanya, pertanahan ini. Iya. Hah? Ia ukur tanah atau arsitek atau dokter. Perselisihan ahlul bidah itu lebih parah lagi. Ya, tidak pernah ada dua orang dari kelompok mereka atau dua orang dari anggota mereka yang pendapatnya sama, itu tidak pernah itu. Lebih parah pendapatnya mereka. Kenapa? Karena mereka tidak punya pegangan. Kita alhamdulillah diberikan pegangan oleh Allah. Apa pegangan kita? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Selesai sudah. Ada perintah, kerjakan. Tidak ada perintah, jangan kerjakan. Selesai. Tapi kalau mereka lagu yang ini, dia begini, dan terus nggak pernah tidak ada lagu-lagunya, pasti ada lagu. Ada lagu. Ini saya baca dalil mengatakan ini tidak boleh. Lagu katanya. La haula wala quwwata illa billah. Nelong mitu nyiwak nyatus tu tidak boleh itu. Rasulullah nggak pernah mengatakan lagu ya sholah. Lagu akhirnya rusak agama ini gara-gara apa? Lagu ini. La haula wala quwwata illa billah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Gak selesai-selesai kita ini Pak Haji Muzhir. Padahal tipisnya hanya berapa